Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas usaha dan pesawat sederhana. Usaha dan pesawat sederhana ini akan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Bagian pertemuan kali ini kita membahas bagian yang pertama, yaitu tentang usaha. Kita lihat gambar berikut ini. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh seseorang. Ini misalnya ada seseorang yang mendorong gerobak atau menarik gerobak, ada anak yang mendorong kereta dorong, dan ada orang yang mendorong tembok. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ketika ada seorang yang mendorong gerobak ini, pastilah gerobak ini akan bergerak. Demikian juga kalau ada orang yang mendorong kereta dorong ini, pasti akan bergerak. Dikatakan dia melakukan usaha sejauh gerakan benda itu. Contoh lain yang ini. Ini adalah orang yang mendorong tembok. Nah, ketika didorong, kira-kira tembok itu bergerak enggak? Nah, kalau nggak bergerak, maka dikatakan bahwa seberapapun gaya dorong yang diberikan oleh orang ini, tetap perpindahannya nol. Sehingga dikatakan bahwa orang ini sedang melakukan usaha sebesar nol. Berbeda dengan ini akan dorong, maka gaya dorong yang diberikan oleh anak ini akan memindahkan benda sejauh yang ditentukan akan dikendaki oleh orang tersebut, sehingga kan bahwa orang ini melakukan dorongan pada benda sejauh yang dia kehendaki. Oleh karena itu, begitulah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Oleh karena itu, usaha dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang dorong tadi itu dan perpindahan benda. Nah, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda tadi itu, makin besar pula usaha yang dilakukan. Atau semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, berdasarkan pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya, kalau kita beri simbol dengan W, ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda yang kita berikan simbol F, dan besarnya perpindahan yang kita sebut delta S. Nah, perhatikan ini. W kalau dirumuskan secara matematis, ini W sama dengan F kali S. Maknanya apa? Nih, kalau dia ini diperbesar dan katakanlah ini dianggap tetap, maka otomatis ini akan berubah besar. Dan sebaliknya, kalau ini dianggap tetap, kemudian ini diperbesar, maka hasil ini kali ini akan menunjukkan ini menjadi lebih besar. Nih, perhatikan, W itu adalah usaha, satuannya Joule. F ini gaya, satunya Newton. Delta S ini untuk perpindahan, satuannya meter. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya. Misalnya nih, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Pertanyaannya, berapa besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Mari kita lihat. Kita tulis dulu diketahui. F yang dilakukan oleh Lani ini kan sebesar 100 Newton. Tulis di sini. F yang dilakukan oleh Siti atau gaya yang dilakukan oleh Siti ini di sini tertulis 400 Newton. Kita pindahkan di sini ya. Kemudian besarnya perpindahan yang dilakukan oleh Lani ini sejauh 10 meter. Sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh Siti sebesar nih 40 meter. Ditanya itu besarnya usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Usaha tahu kan, sudah tahu kan bahwa simbolnya adalah W. Jawab.
W sama dengan F kali delta S. Sekarang berapa besar usaha yang dilakukan Lani ini? W Lani sama dengan F kali delta S. F nya Lani kita masukkan nih sebesar 100 Newton, masukkan nih. Delta S nya Lani kita masukkan nih 10, sehingga 100 kali 10 sama dengan 1000 Joule. Bagaimana dengan usaha Siti? Perhatikan rumusnya kan W sama dengan F kali delta S ya. Sekarang kita lihat yang untuk F nya Siti kita masukkan nilainya 400, masukkan sini. Sekarang yang delta S nya Siti kita masukkan yang 400, masukkan ke sini, sehingga 400 kali 40 sama dengan 16.000 Joule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh Lani sebesar 1000 Joule dan besarnya usaha yang dilakukan oleh Siti sebesar 16.000 Joule. Nah, kita ambil contoh lain. Handoko mendorong meja dengan gaya 90 Newton sehingga meja berpindah sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh Handoyo? Kita lihat. Nah, kita lihat diketahui dulu. Ya. F-nya atau gaya yang diberikan oleh Handoyo yaitu 90 Newton. Sedangkan jarak perpindahannya yaitu 4 meter. Nah, ditanyakan usahanya atau W-nya. Ini W-nya. Sekarang jawabannya kita tulis dulu rumusnya. W sama dengan F kali S. Nah, kita lihat nilai F-nya kita masukkan. F-nya 90, masukkan 90 Newton kali S-nya 4 meter. Jadi 90 kali 4 meter yaitu 360 N meter, Newton meter ini ya, sama dengan 360 Joule. Jadi Newton meter ini disebut juga dengan Joule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh Handoyo sebesar 360 Newton meter atau 60 Joule. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang usaha, kita akan melihat bagaimana daya yang dilakukan oleh masing-masing. Daya itu adalah laju energi. Daya itu disimbolkan dengan P, yaitu besarnya energi setiap satuan waktu. Kalau daya itu kita simbol dengan P, kemudian besarnya usaha kita simbolkan dengan W, dan waktu kita simbolkan dengan T, maka kalau kita rumuskan secara matematik, P daya atau P sama dengan besarnya usaha atau W dibagi waktu atau T. Nah, sekarang kita lihat satuan daya yaitu watt, satuan usaha yaitu Joule, satuan waktu itu sekon. Nah, sekarang kita lihat yang tadi itu, bahwa sudah kita ketahui bahwa tadi Lani besarnya usaha yang diberikan oleh Lani yaitu 1000 Joule dan besarnya usaha Siti yaitu 16.000 Joule. Waktu yang diperlukan oleh Lani 4 sekon. Kemudian waktu yang diperlukan oleh Siti yang untuk mendorong tadi itu 40 sekon. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana daya yang diberikan oleh Lani atau daya pada Siti, maka jawabannya P sama dengan W per T. Sekarang kita lihat daya Lani W
kita masukkan daya lani W ini besarnya 1000 masukkan. Kemudian per T nya T lani, perhatikan ini T lani nilainya 10 kon kita masukkan, sehingga untuk daya lani 1000 bagi 10 sama dengan 100 watt. Kemudian bagaimana daya yang untuk CT? Yang untuk CT P sama dengan W per T. Kita masukkan W nya untuk CT, W nya yaitu untuk CT yaitu 16.000 Joule, kita masukkan sini. Bagaimana waktunya untuk CT? Ini waktu untuk CT nih, kita ambil, kita masukkan ke sini, sehingga daya untuk CT 16.000 dibagi 40 volt sama dengan 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan oleh lani sebesar 100 watt dan daya yang dikeluarkan oleh CT sebesar 400 watt. Nah, demikianlah anak-anak, kita sudah sampai pada latihan. Nah, jadi untuk menguji bagaimana atau seberapa jauh pemahaman Anda tentang pelajaran yang telah kita pelajari tadi tentang usaha, maka tugas kalian adalah menyelesaikan berikut ini. Dan tugas ini nanti silakan kalian kumpulkan melalui link atau melalui WA yang akan ditentukan nanti. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.